Boleh yang di luar kita buat satu aja saja Pak, tuan-tuan, Masya Allah. Yang di luar kita buat satu majelis, yaitu majelis bayang, majelis yang mana majelis ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, Masya Allah. Boleh tonton yang di luar, yang di belakang, yang di kanan, yang di kiri, Masya Allah. Kita buat satu majelis Pak, Masya Allah. Insya Allah. Dan barangkali nanti ada bentangan-bentangan perkasa yang disampaikan Mubayin, maka kita semua siap ambil bagian. Insya Allah. Boleh yang buat tugas? Boleh orang tua. Boleh. Salat. Kami tidak ada dipanjangkan iklan ini. Masya Allah. Atas kami banyak ya. Masya Allah. Bersyukur kita Pak. Masya Allah. Kita ini orang-orang yang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu banyak orang yang gunung diseberangi, lautan diseberangi, gunung diadaki, di atas udara pun dia terbang dengan besi-besi, burung besi. Tapi Allah tidak ketuk hatinya untuk mendatangi rumahnya Allah. Maka lagi dan lagi kita tidak henti-hentinya untuk bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Pak tuan yang di belakang Pak, Masya Allah. Ya semuanya tuan-tuan, Masya Allah. Gimana? Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang paling penting
perbuatan untuk buat amal. Kata orang India, orang Pakistan, iman maujud, amal masbut. Ini katanya kalau iman ada itu maka amal kita akan kuat. Jadi iman ini bahan bakarnya untuk beramal. Jadi orang yang kuat beramal itu dipastikan orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama menyampaikan bahwa iman ini datang bukan dengan ibadah, justru terbalik. Orang bisa beramal, orang bisa berbuat ibadah karena adanya iman. Jadi iman ini bahan bakarnya untuk ibadah, sama dengan motor, kendaraan. Allah menyampaikan apabila kendaraan itu ditafsirkan sebagai ibadah, maka bensin itu adalah imannya. Jadi saya sekuat apapun saya namun ada sulit naruh motor ketika ada bensinnya betul ini. Begitu pun kita, bagaimanapun kita kuat, sehat, rumah kita dekat dari masjid, kalau tidak ada iman, nehi kata kami. Ada kawa. Itu iman. Maka itu iman itu penting sekali. Jadi seluruh nabi dan rasul itu, seluruh nabi dan rasul, 124 nabi dan rasul itu, 124.000 nabi dan rasul yang Allah datangkan turunkan ke dunia ini, itu untuk mengusahakan ini. Nabi dan rasul itu mengusahakan iman, apalagi kita ini yang bukan siapa-siapa, tapi tidak pernah mengusahakan iman. Beras, sebanyak apapun beras kita, walaupun satu batu micin ini dijadikan gudang beras, kalau dimasak tiap hari, dimasak terus akan habis. Begitupun iman. Iman ini sebesar apapun iman kita, kalau tidak diusahakan akan habis. Beras juga kalau dimasak terus tidak ada usaha untuk buat sawah, tidak ada usaha untuk nanam padi, maka tidak akan terganti. Makanya Nabi kita sabdakan, perbaiki iman. Nabi itu ngomongnya bukan sama kita, tapi kepada sahabat. Sahabat ini kalau kita mau tahu imannya itu kurang apa imannya para sahabat itu. Tapi ukuran sahabat itu Nabi masih menganjurkan untuk memperbaharui imannya. Perbaharui iman kalian. Bagaimana katanya? Kata sahabat, bagaimana kami memperbaharui iman? Jadi aksiru min qauli la ilaha illallah. Di setiap hari kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalau pemahaman kita masih la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, itu pernah saya dengar bayarnya orang tua kita juga. Itu masih syahadatnya orang mualaf, orang yang masih masuk Islam itu la ilaha. Kalau masih pemahamannya bahwa la ilaha illallah itu maksudnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Jadi maksud yang tertinggi daripada kalimat la ilaha illallah ini adalah bagaimana kita meyakini bahwa hanya satu-satunya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Pekerjaan tidak bisa mendatangkan manfaat, kecuali pekerjaan itu berhajat kepada Allah. Uang tidak bisa mendatangkan manfaat, kesehatan tidak bisa mendapatkan manfaat, rumah yang bagus tidak bisa mendatangkan manfaat.
Kita sadarkan betul-betul. Jadi maksud daripada kalimat la ilaha illallah bagaimana kita menisbatkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Tidak ada lain selain apa Allah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita setiap hari kita bagaimana kita mengusahakan iman kita bertambah. Karena hanya dengan iman, hanya dengan kekuatan iman kita ini, maka kita akan bisa berbuat amal. Orang bisa berjalan ke masjid, salat berjamaah. Karena Allah beri hidayah, beri kekuatan iman. Bisa bangun tengah malam. Bukan karena kita tidur siang bisa bangun tengah malam salat tadi, bukan. Ini foto. Banyak yang tidur siang, tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tapi tidak bisa bangun tengah malam. Bukan juga karena kita sehat, banyak yang bisa keliling dunia di sini. Tapi ke masjid saja yang jaraknya tidak sampai 1 kilo tidak bisa berjalan. Tapi kalau urusan dunia, cari dunia sampai ke ujung dunia, sampai ke lubang-lubang yang tidak kelihatan dia cari. Karena apa? Ya yakin itu. Orang yang yakin dengan dunia maka dia akan memperjuangkan dunia. Kebalikannya seperti itu juga. Orang yang yakin dengan akhirat, orang yang yakin dengan adanya nanti pertemuan dengan Allah, dia akan persiapkan diri dan nanti dia bertemu dengan Allah. Apa yang saya harus jawab? Banyak kita yang sudah lama tinggal di dunia ini tapi tidak tahu maksudnya kita datang ke dunia ini. Seolah-olah datang ke dunia ini dengan sendirinya. Seolah-olah yang mendatangkan datang ke dunia ini karena dilahirkan oleh ibu. Mana? Kita lahir dari rahim ibu itu asbab aja. Asbab aja. Kita datang ke dunia ini ada yang mendatangkan. Kenapa kita hidup di dunia ini seenaknya aja? Karena kita tidak tahu. Karena kalau kita datang ke dunia ini ada yang datangkan. Maka kalau yang datangkan kita, ada yang datangkan kita ke dunia ini, berarti yang mendatangkan kita ini ada maksudnya. Ada maksudnya. Orang tua kita, paman kita Haji Ambo ngirim anaknya ke Yaman. Ada maksudnya, bukan untuk jalan-jalan, untuk belajar ke sana. Pulang dari sana harapan orang tua ini supaya anaknya di sana menimba ilmu, pulang jadi ulama. Tapi kalau kita didatangkan ke dunia ini, ada maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita datang ke dunia ini bukan untuk tujuan yang lain. Tujuan untuk ibadah. Walaupun kita harus bekerja itu hanya sampingan. Jadi di dunia ini hanya dua kata ulama. Yang di dunia ini hanya dua yang kita tunggu. Tunggu waktu sholat dengan tunggu waktu disolatkan. Di antaranya itu ada waktu untuk main, ada untuk istirahat, ada untuk tujuan kita. Karena kalau kita sholat itu ya kita harus betul-betul tawadhu, betul-betul kita. Karena ini tujuan kita datang ke dunia ini untuk ibadah ini. Untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Kalau ada yang mementingkan yang lain daripada ibadah, berarti dia nggak tahu tujuannya datang di sini, atau dia nggak tahu siapa yang mendatangkan di dunia ini. Bukan dia, karena kita banyak yang tidak tahu kalau kita datang ke dunia ini.
Kita cuma didatangkan. Berarti kalau kita didatangkan, sebentar lagi kita akan dikembalikan. Tidak lama lagi kita akan dikembalikan. Jadi ulama sampaikan bahwa orang yang datang ke dunia ini seperti halnya ke pasar. Kalau berangkat ke pasar, beli belanja, beli pisang, beli ikan, beli apa yang untuk keperluan. Kalau sudah selesai pulang, nggak mungkin bermalam di pasar. Ya begitu juga. Hidup di dunia ini tidak lama. Cuma kata Nabi, memang manusia ini lebih panjang angan-angannya daripada usianya. Dia berpikir bagaimana 5 tahun ke depan, rencana nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Padahal besok dia mau pulang. Besok dia mau tinggalkan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman. Apa yang diingatkan bahwasanya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi ini kita ulang-ulang terus. Ini supaya apa? Supaya masuk ke dalam hati kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Walaupun kelihatannya kita hanya main-main, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Padahal itulah sebenarnya maksa yang paling benar. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini sementara akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak satu orang pun yang boleh tinggal lama di dunia ini, sekalipun itu Nabi. Sekalipun itu Nabi, tidak boleh tinggal lama-lama di dunia ini. Karena dunia ini memang bukan tempat tinggal kita. Jadi tempat tinggal kita yang sebenarnya nanti di surga. Nanti di surga tempat kita, rumah, istana di sana. Istananya di sana bukan kayak istana kita di sini, dari batako, dari semen, dari pasir. Susunan inta, berlian, yakut. Apalagi kalau cuma batu akik, tidak ada ini. Oh, ini harga saya batu akik saya ini. Tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada pasal satupun bahan baku di dunia ini yang berlaku nanti. Tidak ada ini. Hanya laku itu hanya iman. Iman itu walaupun kecil, kita ulang, walaupun kecil, tapi malibu, walaupun nomor bicu ni tak ya, tapi utuh. Apa yang dimaksud utuh? Itu tidak bercampur dengan kesyirikan. Tidak bercampur dengan kesyirikan. Apa dia bercampur dengan kesyirikan? Ya, ini ya orang ini. Siapa dia? Allah Taala tadi boleh berusaha, ya lumayan. Tapi boleh berusaha, itu tadi itu. Seolah-olah kita tidak yakin bahwa hanya dengan usaha Allah tidak mampu mendatangkan demi Allah Taala pelatih balik kamu dia berusaha. Itu bahaya. Jadi itu rezeki itu. Dia rodalnya. Jadi tidak ada hubungannya sih bahwa tidak ada hubungan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha. Tidak ada hubungan. Rezeki itu hubungannya dengan umur. Dalam satu hadis menyampaikan bahwa tidaklah dimatikan seorang hamba sebelum rezeki itu disempurnakan. Jadi apa hubungannya ya? Umur. Hubungannya rezeki itu dengan umur. Cuma kita hari ini hubung-hubungkan dengan penyakit. Kalau sakit ini berarti tidak lama lagi. Kalau umurnya sekian berarti saya sudah dapat bonus. Tidak ada hubungannya itu. Nomor 150 umur. Kalau kamu pada letak turun gitu. Nomor 150 campurnya.
Yero umur ya, hubungan Yero dalil hubungannya dengan umur. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita senantiasa memperbaiki sholat kita, memperbaiki zahirnya, atau itu zahirnya, memperbaiki wudhu kita, senantiasa kita belajar kepada ulama. Lalu ini bagaimana untuk ulama, bagaimana tanyakan bagaimana Al-Fatihah saya ini sudah benarkah, cara wudhu saya ini bagaimana sudah benarkah. Kemudian bagaimana kita senantiasa menyempurnakan hidup kita jaga zikir tadi petang. Kemudian sudah dibiasakan oleh orang tua kita, sudah keluar 3 hari itu, dimana kita sempurnakan zikir pagi petang kita, dan sampai itu kita lewatkan. Kemudian bagaimana kita menjaga hubungan ikram muslim, memuliakan sesama muslim. Bagaimana caranya memuliakan sesama muslim? Bagaimana kita menunaikan hak sesama muslim tanpa meminta hak kita ditunaikan. Kemudian bagaimana kita menjaga amal-amal kita dengan senantiasa meluruskan niat kita, belajar ikhlas, belajar bagaimana sebelum beramal kita perbaiki niat kita, sementara beramal, setelah beramal, dan untuk menyempurnakan ini, bagaimana kita latihan menyempurnakan amal kita ini, latihan mengorbankan waktu kita, harta kita 3 hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun. Kemudian kita tingkatkan lagi. Kata Amir kita, hadari kita, Waalaikumsalam wabarakatuh, di Indonesia ini orang beriman ini tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan menikmati manisnya iman sebelum dia 4 bulan setiap tahun. Orang beriman tidak akan merasakan nikmatnya iman, tidak akan merasakan manisnya iman sebelum dia keluar kurus 4 bulan setiap tahun. Bagaimana kalau kita minum kopi tapi tidak merasakan nikmatnya kopi, merokok tapi tidak merasakan nikmatnya rokok, kita mengaku beriman tapi tidak merasakan manisnya iman? Ini lagi. Maka pentingnya perkara ini kita tidak menginginkan hebat, kita asal dalam hati, kita niat nanti di bulan September ada pengeluaran besar-besar, ada pertemuan umat Islam yang akan mengeluarkan jamaah 124.000 yang akan berkumpul nanti di Cikampek, yang akan dihadirkan di Cikampek, dan akan mengeluarkan 10.000 jamaah. 10.000 jamaah tidak ada. Jadi kalaupun ada yang 40 hari boleh, tapi bisik-bisik, tidak ada disorakan 40 hari kecuali Mas Surah. Jadi 40 hari itu katanya misalnya perempuan bisa berubah yang 40 hari. Jadi yang ada itu tinggal 4 bulan. Insyaallah, Bang. Insyaallah di sini. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Pak, di belakang mata namanya ya pasangnya keluar 4 bulan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Boleh Pak, silakan di belakang. Di belakang ada halako batu licin, halako panjang, masyaallah. Di sana boleh Pak, insyaallah. Tambahan pengorbanan, maka Allah akan berikan kita tambahan kepahaman agama, masyaallah. Subhanallah.